Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke hari ke-16. Acara Read Aloud Challenge bersama Mika dan Bunda. Nah, hari ini temanya apa ya, Mika? Hari ini temanya adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Tapi kita mau bawain cerita tentang sebuah penyakit yang agak mengerikan ya. Ya, Crohn virus corona. Nah, itu judulnya Crohn virus corona. Penulisnya siapa? Gena Angela kagak tahu. Terus ilustratornya siapa? George Dominic Bourbon Terus? dan Daniel Maverick Emil Bourbon. Wah, banyak ya ilustratornya. Ceritanya tentang apa sih Crohn ini? Karena ini membuat keluarganya bangga padanya, Crohn pun pergi ke negeri organ untuk menyebarkan penyakit. Apakah para penduduk negeri organ dapat mengalahkan Crohn? Bisakah? Mika juga punya mainan yang mirip seperti Crohn, Iya. tapi ini berita. Iya. Mari teman-teman kita simak ceritanya ya. Ini dia Crohn virus corona. Di negeri virus, hiduplah sebuah keluarga virus yang tangguh, yaitu virus corona. Pada musim dingin di bulan Desember tahun 2019, lahirlah jenis virus baru dalam keluarga tersebut. Ia dinamai Crohn, si virus corona baru. Semasa kecilnya, Crohn mendengar banyak kisah buruk dan mengerikan tentang para leluhurnya. Apa itu? Crohn juga selalu mendengar cerita para tetua di keluarganya tentang penyakit-penyakit mengerikan dan mematikan lain. Misalnya, virus saingan keluarga mereka. Apa tuh? Flu Spanyol 1918. Ini bukan manusia, dia adalah leluhurnya Crohn. Ini kakek atau nenek moyangnya Crohn nih. Iya, dulu pernah menyerang dunia tahun 1918. Oh, Virus yang juga dikenal dengan nama pandemi flu 1918 itu sudah menjangkiti dan membunuh jutaan orang di negeri manusia pada masanya. apa? Kok bisa? Tak ada satupun anggota keluarga virus corona yang mampu mengalahkan rekor kematian yang diakibatkan oleh flu Spanyol. Lalu, hingga akhirnya Crohn pun lahir. Setelah mendengar cerita itu, Crohn merasa kalau ia harus membuat penduduk negeri manusia takut akan keluarganya lagi. Apa kata Crohn? Kata Crohn adalah, keluargaku terkenal sebagai virus mematikan. Aku harus membuat semua orang ingat tentang itu. Aku akan menginfeksi jutaan orang dan membuat keluargaku bangga padaku. Wah, kok gitu ya Crohn? Terus apa lagi ya? Crohn lalu pergi dari negeri virus tanpa memberitahu keluarganya. Tapi mukanya sampai kayak geser. Crohn sudah tidak sabar untuk menceritakan kesuksesan besarnya pada keluarganya saat ia kembali nanti. Lalu, Crohn menempuh perjalanan jauh hingga akhirnya ia tiba di tujuannya, yaitu negeri organ. Seperti namanya, negeri itu dihuni oleh para organ tubuh manusia. Para pemimpin negeri itu adalah mata, tangan, lalu hidung, hidung, mulut, dan jantung. Mana jantung? Di sini. Tujuan mereka satu, yaitu
melindungi paru-paru yang mudah terkena penyakit. Lalu, berita kedatangan Kron di negeri organ membuat seluruh penghuninya gempar. Mereka semua ketakutan saat membayangkan tawa jahat Kron yang menggema di seluruh penjuru negeri tersebut. Ih, serem. Terus, apalagi ya? Katanya, Ini gawat sekali. Bagaimana caranya agar virus itu tidak memasuki negeri organ? tanya hidung ketakutan. Terus apalagi? Bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertarungan ini? Tanya mulut. Kita harus melindungi paru-paru. Ia tidak akan bisa bertahan dari melawan serangan si virus. Gitu. Lalu, Sam si sabun berkata, Jangan khawatir, virus itu tidak akan bisa melawan kita. mereka semua mendapatkan tugas masing-masing. Terus apalagi ya? Anton si antiseptik memberitahu tangan. Gimana? Jangan menyentuh apa-apa. Jagalah kebersihanmu sendiri. Gitu. Kemudian, Sam si sabun berkata, Hidung, gunakanlah tisu untuk menutupi dirimu saat bersin. Dengan begitu, percikan cairan dari bersihmu tidak akan menyebar kemana-mana. oh gitu, harus ditutup tisu ya? Lalu, Sam si sabun dan Anton si antiseptik memberitahu mulut. Rajin-rajinlah minum air putih, serta makan sayur dan buah-buahan. Oh gitu. Kemudian, namun tangan tak bisa diam. Ia ingin menyentuh dan meraih bermacam-macam benda, juga memeluk teman-temannya. Tangan berkata, Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Aturan ini terlalu sulit untuk ikuti. Gitu, tangannya nggak bisa berhenti gerak. Terus gimana lagi ya? Anton si antiseptik dan Sam si sabun pun memanggil teman-teman mereka sesama alat kebersihan. Semuanya mempersiapkan diri untuk pertarungan di depan mata. Mereka semua diminta untuk menutup semua perbatasan agar virus yang berbahaya dan mengerikan itu tidak memasuki negeri organ. Anton si antiseptik berkata, Sudah saatnya, ayo bergegas. Ayo! Kemudian, mereka pun mendatangi perbatasan dan segera saja mereka berhadapan dengan sesosok makhluk buruk berupa. Kron berkata, Wah, ada apa ini? Sam si sabun berseru. Jadi kamu ya si virus mengerikan yang dibicarakan oleh para organ. Kron menyahut. Benar, akulah si virus SARS COVID-2 itu. Iya, namanya virus SARS-CoV-2. Kemudian, pasukan alat kebersihan pun menggunakan disinfektan untuk melawan Kron. Namun, pertarungan itu tidak mudah karena Kron adalah virus yang kuat. Pasukan alat kebersihan terjebak. Mereka harus menjaga agar Kron tidak bisa melewati perbatasan. Mereka harus melindungi paru-paru bagaimanapun caranya. Tidak ada cara lain. Kita harus menghentikannya, Kata Anton si antiseptik. Kron mendarat di permukaan tangan dan mulai memanjat, tetapi ia tidak bisa berlama-lama di sana. Tangan berseru, Anton, aku butuh bantuanmu. Wah, Anton si antiseptik lalu menembakkan peluru berisi 70% isopropil alkohol dari kepalanya. Sang, tolong bantu aku. Seru Anton. Kemudian,
Sam si sabun segera menghampiri garis pertahanan dan menyerbu lawan dengan gelembung disinfektan dahsyat yang keluar dari tubuh licinnya. Kayak si organ tubuhnya lagi mandi. Iya betul. Kron pun menyerah. Ia basah kuyup terkena senjata dekontaminasi yang kuat. Kron akhirnya terjatuh. Dalam kondisi lemah dan berhasil dikalahkan. Mau tidak mau, ia harus mencari negeri lain untuk dijangkiti. Yeay! Kron pun menangis nih Kronnya nih. Kron pun melarikan diri dari negeri organ sambil menangis terseduh-seduh. Biro kulit yang merupakan petugas kepolisian di negeri organ akhirnya menangkap Kron dan melemparnya keluar melalui pintu gerbang epidermis. Epidermis itu apa? Epidermis itu adalah bagian terluar. Nih, gerbang terluar, namanya epidermis. Kron amat kesal. Ia terpaksa pulang dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Keluarga virus corona menyambutnya di gerbang negeri virus dan berkata, Kron, kita tidak bisa mengalahkan para organ. Sebaiknya kita tetap berada di negeri ini karena mereka akan selalu menemukan cara untuk mengalahkan kita. Iya dong, tidak boleh ada yang menyerang tubuh kita ya nggak? Nah, para organ di tanah organ menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan dan bersih selamanya. Dan paru-paru terus berkuasa. Ingatlah untuk mencuci tangan dan tetap bersih. Gitu kata organ. Yeay, selesai ceritanya. Nah, dari cerita ini Mika bisa ambil pesan moral apa ya? Pesan moralnya adalah kita harus rajin cuci tangan. Mandi 2 kali sehari atau lebih atau kurang tidak apa-apa. Kalau kurang tidak apa-apa, masa nanti bau dong. Tidak apa-apa lah. Nanti si Kron balik lagi dong. Oh iya. Iya, kita harus rajin cuci tangan karena tangan itu tidak bisa diam, dia terus menyentuh ke sana ke sini. Nah, kalau gitu sesudah bermain, teman-teman harus rajin langsung cuci tangan ya, karena kita tidak tahu kapan virus itu datang menghampiri tubuh kita. Nanti kalau virusnya masuk ke organ-organ yang tadi, mata, hidung, mulut, nanti bisa masuk ke tubuh kita dan menginfeksi. Sayang sekali kan? Iya, apalagi bisa demam, terus abis gitu apalagi batuk, terus habis gitu bersin-bersin, pilek, sesak nafas ya. Dan sesak nafas. Tapi teman-teman jangan terlalu takut karena kita udah dengar cerita tadi ya. Walaupun si virus Crohn ini sangat kuat, kita tetap bisa mengalahkannya dengan tetap menjaga kebersihan dan cuci tangan yang sering ya. Nah teman-teman, Mika punya satu cara nih agar kita mencuci tangan dengan happy dan benar. Oke, gimana caranya ya lagunya? Nah teman-teman bisa bisa ikut belajar cara cuci tangan. Oke? Ya, yang tapi, kita mulai? Iya, tapi juga ada tambahan gerak-gerakannya. Oh, ada gerakannya. Gimana ya kita ajarin teman-teman? Oke? Ayo. 1, 2, 3. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kukunya, juga ibu jarinya. Nah, teman-teman bisa diulangi ya lagunya beberapa kali sampai tangannya bersih. Ya. Nah, Mika juga kebetulan nih sebentar lagi mau cuci tangan karena tangannya habis bermain cat air ya. Iya. Tata. Oke, gitu ceritanya tentang
from si virus corona hari ini. Nantikan cerita kami selanjutnya. Dadah Terima kasih. teman-teman. Jaga Dadah, terima kesehatan. kasih. Dadah.